Ini benar-benar anjing. Selebgram Bahrain ini hina timnas Indonesia pakai lagu Indonesia Raya. Mungkin ada yang belum tahu, yuk kita sama-sama cari tahu. Jadi ketika kemarin timnas Indonesia ketinggalan 2-0 dari Cina, selebgram ini langsung upload konten. Dia pakai efek dijelek-jelekin begitu terus dikasih background Indonesia Raya. Baru sebentar kontennya langsung ditonton 1,1 juta dan dia capture dan bangga. Untuk saat ini sampai video ini diupload kontennya sudah ditonton lebih dari 9 juta. Karena konten itu rame makanya dia jadi percaya diri, dia jadi sok ngetop. Dia nulis di story begini, karena respon kalian bagus makanya saya putuskan untuk berkunjung ke sana. Dalam waktu 24 atau 36 jam ke depan saya akan tiba-tiba nongol. Entah di bandara mana, saya tidak akan memberitahu karena itu sebuah kejutan. Ini saatnya diterapkan jangan ganggu timnas kami. Masa iya nggak kita koci? Antum Bahlul, selebgram Bahrain tidak tahu kekuatan netizen Indonesia. Yuk, saatnya kita tunjukkan jangan ganggu timnas kami. Report. Lu tahu nggak kalau ada influencer asal Bahrain yang mengejek timnas Indonesia? Waduh. Bahkan dia ngeledek timnasnya itu menggunakan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Pengen banget nyicipin netizen Indo kayaknya. Jadi awalnya itu ketika timnas sudah ketinggalan 2-0 di babak pertama dari Cina, ada influencer asal Bahrain yang lagi ngelucu nih dengan membuat sebuah video pendek dengan filter yang mengejek bersama tulisan 90+6 dengan layar skor 2-0 ketika Indonesia udah ketinggalan dari Cina. Dia sengaja membuat video seperti itu untuk menyinggung soal Indonesia Bahrain kemarin. Udah pastilah ya arah niatannya dia kemana. Tapi yang bikin tambah emosinya lagi, dia itu di videonya menggunakan lagu Indonesia Raya, lagu sakral itu boy. Dia nggak tahu power netizen orang Indonesia tuh kayak gimana kali ya. Jangankan dia, timnas Bahrain aja kemarin tuh sosmednya hampir hilang. Belum lagi kemarinnya lagi semua peta di Bahrain itu diganti namanya sama orang Indonesia jadi AFC Mafia. Itu influencer kagak tahu kali ya lagi ngadepin netizen paling keras di dunia. Viral selebgram Bahrain diduga hina lagu Indonesia Raya. Wah, nyari masalah sama netizen Indonesia. Belum tahu apa gimana kelakuan netizen kita di sosmed. Lagian kalau mau saling serang ya serang-serang soal permainan bolanya aja lah. Gak usah sampai-sampai serang negaranya, apalagi sampai bawa-bawa lagu kebangsaan. Ternyata di sana ada juga ya orang norak. Lagi bisa-bisanya orang Bahrain ngeledekin timnas kita yang kalah sama Cina. Padahal mereka bisa seri aja dibantu wasit. Malu woi. Kalau nggak dibantu wasit mah kalah lu Bahrain sama kita. Pertandingan bola mah 2 kali 45 menit sama tambahan waktu yang udah ditentuin. Ini mah tambahan waktunya tergantung mood wasit. Bang, bahas konten kreator Bahrain yang hina Indonesia usai Indonesia kalah lawan Cina. Wah, ini parah banget, nggak bisa dibiarin, kita semua harus turun tangan karena dia sudah menghina lagu kebangsaan kita, guys. Yuk guys, kita rapatkan barisan. Ini bukan lagi tentang sepak bola ataupun olahraga, tapi ini tentang harga diri bangsa dan negara kita. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri, video ini bermaksud untuk ngeledekin timnas kita pasca kalah melawan Cina kemarin. Nah, karena kita sering bikin jokes 90+6 sama dengan 99, dia balas dengan seperti ini. Tapi, yang bikin kita harus turun tangan sekarang, dia sudah mengolok-olok lagu kebangsaan kita. Ini bukan bercandaan lagi, ini menyangkut harga diri negara kita. Pahlawan-pahlawan kita, kakek dan nenek kita mempertaruhkan nyawanya untuk lagu kebangsaan kita itu, dan dia mengolok-olok lagu kebangsaan kita. Aku udah dapat informasi tentang dia, tapi aku nggak bisa sebaran di aplikasi tol TikTok ini, jadi aku bakal posting di Instagram aku. Kalian tahu kan apa yang harus kita lakukan? Langsung aja kalian ke Instagram aku, @nader_ali_hamzah, atau langsung aja lah kalian share di sini di kolom komentar. Ini nggak bisa dibiarin nih. Hasil kualifikasi Piala Dunia, bantai Bahrain 5-0 Jepang di puncak grup C. Bahrain 0, Jepang 5. Lagu song yang ejekan yang tadi itu dia menggunakan lagu Indonesia Raya, dan ini sungguh keterlaluan dan tidak punya malu. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia ngurusin Indonesia yang 2-1 lawan Cina. Dia nggak ngurusin dirinya sendiri aja. Dia kosong ya. Jepang 5, dibombardir sama Jepang. Jadi sebelum menghina negara orang, coba ngaca. Kalau nggak punya kaca, nanti Indonesia sumbang kaca di sana, biar bisa ngaca, bisa introspeksi diri. Bahrain jago drama, kalau nggak curang nggak menang.
Timnas Indonesia dan para pendukung Timnas Indonesia kemarin kalah dari Cina ya 2-1. Kami menerima karena apa? Sportivitas dijunjung tinggi. Yang penting menangnya itu mutlak dan tidak ada kecurangan. Buat Bahrain, negaramu dan negara kecil, orangnya licik-licik ya. Jadi nggak stop ya, stop. Salam dari Koko Hirocimot yang stop video saya. Silakan follow dan tinggalkan komentar. Salam olahraga teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, memang sakit hati ya ketika kita melihat sebuah unggahan video dari manusia laknat ya, manusia anjing, manusia tolol yang seolah-olah merendahkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke lah, kalau kau mau mengejek tentang kekalahan timnas Indonesia atas Cina, kami bisa menerima. Tapi kau jangan bawa-bawa lagu Indonesia Raya. Ya, para pejuang kami, para nenek moyang kami, leluhur kami, ya, rela memperjuangkan tanah air ini dengan ya tumpah darah. Jadi buat kau yang menghina lagu Indonesia Raya, saya harus katakan Anda ini anjing, bangsat, laknat. Pantasan saja ya, negara kau itu Bahrain begitu takut ingin datang bermain di Indonesia. Netizen Indonesia, mari kita bersatu padu. Tahu kan apa yang harus kalian kerjakan? Ya, silaturahmi ke channel YouTube-nya dia, silaturahmi ke akun medsosnya dia. Tentu kalian tahu apa yang harus kalian kerjakan. Ini tidak bisa dibiarkan. Ya, ini tidak bisa dibiarkan. Dan tentu ketika dia mengolok-olok skor Indonesia versus Cina 2-0, dia lupa bahwa negaranya sendiri itu dibantai oleh Jepang 5-0. Ini akibatnya apa? Terlalu sibuk mengurusi negara orang lain, lupa melihat kebobrokan negara sendiri. Dasar anjing kan, bangsat. Kesal saya. Aneh banget, gue abis baca di X banyak orang bikin hashtag STI out. Aduh, aneh banget anjir. Masa baru satu kekalahan lawan Cina lu pada pengen langsung STI out sih? Lu gak bisa lah mukul semua pertandingan, lu harus gak terkalahkan ataukah menang. Lu gak seneng sama tadi permainan timnas? Sama, gue juga gak seneng. Gue juga kecewa sama permainan timnas di babak pertama yang jelek. Atau mungkin beberapa keputusan STY dalam pemilihan starting line up. Lu harus ngelihat nanti setelah pertandingan ini STY ada gak evaluasinya. Lu baru kalah sekali lawan Cina, terus lu langsung pada minta STY out. Lu pada lupa apa? Masuk Piala Asia, masuk 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya, lolos semifinal Piala Asia U23, hampir ke Olimpiade, dan sekarang kita lagi berjuang di ronde 3 World Cup Piala Dunia zona Asia. Kapan lagi coba Indonesia bisa masuk di ronde ketiga Piala Dunia? Bahkan targetnya pun di sini kita di posisi 3 atau 4. Lu lihat dulu lah progresnya nanti kayak gimana. Jangan ngompor-ngomporin aja. Kekalahan dari Cina kemarin ya membuat STY terpojok dan banyak sekali netizen, pundit sepak bola, bahkan itu pengamat-pengamat gede mengatakan bahwa kalau tidak bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia, STY out. Dan ini juga rame-rame ya, pendukung-pendukung timnas Indonesia itu mengatakan bahwa STY out. Itu pendukung FOMO tuh bang. Otak dipakai lah, otaknya dipakai. Terus objektivitasnya juga dipakai. Kenapa seperti itu? Yang pertama kemarin aku nonton sebuah podcast ya, ada acara sebuah podcast, aku nggak tahu ini pengamat yang seperti apa. Dia mengatakan bahwa dengan materi pemain dan fasilitas yang diberikan PSSI seperti ini, kalau tidak bisa membawa Indonesia ke ajang Piala Dunia, mendingan STI out. Ini dasarnya di mana? Kalau masalah pemain, memang pemain kita itu pemain rata-rata itu adalah pemain-pemain diaspora. Tapi mereka itu siapa?
Kembali lagi, mereka itu siapa? Mulai dari Martin Paes sampai Rafael Struijk, Ragnar Uratmangun. Mereka itu siapa? Mereka belum siapa-siapa. Mereka itu terkenal hanya di Indonesia. Level mereka selaku pemain-pemain sepak bola profesional itu pun baru di klub. Untuk di ajang kualifikasi Piala Dunia seperti ini atau internasional seperti ini, rata-rata mereka baru debut. Bahkan sekelasnya Messi Liger aja baru debut di timnas Indonesia. Untuk level senior, mungkin mereka sudah mencicipi gelaran yang di level junior, tapi beda bos, beda sekali dengan level yang senior. Tensinya beda, gengsinya beda, tekanannya juga beda. Kelasnya Messi Liger saja melakukan kesalahan yang mana dia tidak fokus di gol kedua kemarin. Mereka belum siapa-siapa, pemain-pemain yang gede di klubnya ketika membela sebuah negara, ya itu membutuhkan adaptasi yang sangat-sangat lama. Kenapa? Kalau di klub mereka latihannya setiap hari, lah kalau di timnas, terus ekspektasinya dengan materi dan fasilitas yang dimiliki oleh STY dan timnya ini, ekspektasi dari warga negara Indonesia ya, kita selaku netizen tinggi, timnas Indonesia harus maju ke Piala Dunia. Kita juga pengennya seperti itu. Kita juga pengennya seperti itu. Tapi biarkanlah STY itu bekerja dengan pikiran jernih dan tenang. Kalau Mancini kemarin imbang lawan Indonesia, disuarakan bahwa Mancini out, Mancini harus dipecat, wajar. Karena hasil imbang itu diraih ketika melawan tim dengan ranking FIFA yang paling rendah. Australia memecat Graham Arnold, wajar. Karena Australia imbang melawan tim yang paling rendah. Nah kita, timnya yang paling rendah bisa menahan mereka tim-tim yang langganan Piala Dunia. Mereka sudah ikut Piala Dunia. Bahrain dan Cina sudah biasa, sudah langganan ikut kualifikasi round ketiga. Kita itu baru perdana bosku. Mental dan karakteristik pemain masih belum tertata. Fans FOMO itu. Mereka ya katakanlah nanti Kevin Dix sudah biasa di Liga Champion, itu di klubnya Kan harus adaptasi. di timnas nanti beda lagi. Wah, baru kalah sekali STY out. Ekspektasinya itu yang diturunkan. Betul. Sedangkan kita itu masih punya peluang, terbuka lebar peluangnya untuk round keempat. Jangan ngomong untuk ranking kedua, targetnya itu adalah target peringkat 3-4. Udah itu aja, biarkan STY kerja, bacotmu nggak usah terlalu banyak keluar-keluar. Ya, mungkin ya orang-orang yang membuat tagar STY out, orang-orang itu adalah mungkin dia fans FOMO ya, dia baru mengenal sepak bola. Mereka mungkin lupa bahwa timnas ya selevel Jerman, levelnya Argentina, ya levelnya Prancis, Inggris, ya itu mereka bahkan pernah mengalami kekalahan. Dan kekalahan yang mereka alami itu bukan dengan sesama negara-negara kuat. Saya ambil contoh. Ketika Korea Selatan berhasil mengalahkan Jerman di Piala Dunia ketika itu, apakah saat itu orang-orang Jerman langsung membuat tagar bahwa Joachim Löw out? Enggak kan? Jadilah fans itu mempunyai pikiran yang realistis. Ya, jangan Anda seolah-olah menganggap bahwa timnas Indonesia ini adalah timnas dengan peringkat 1 dunia. Ya, Indonesia ini baru merangkak dari bawah ya, timnas Indonesia. Jadi kurangi ekspektasi Anda. Ini baru ajang kualifikasi dan perjalanannya masih panjang. Jadi menurut saya kekalahan timnas Indonesia atas Cina itu merupakan hal yang wajar.
Karena secara statistik, secara rekor pertemuan, Timnas Indonesia baru 2 kali menang. Sisanya kita banyak sekali mengalami kekalahan dan juga imbang. Ya, jadi pesan saya buat Anda fans-fans FOMO, berhentilah ya selalu berharap yang tinggi. Bahkan ada sebuah video ya, si Towel, lagi-lagi saya menyebut nama Towel. Sebenarnya saya nggak kayak rasa jijik menyebut nama ini. Dia mengatakan bahwa STY ini sudah dikasih skuad yang mewah, sudah dikasih pemain-pemain yang mewah, kok nggak dipakai sih? Lucu. Ketika STY memainkan semua pemain-pemain keturunan, dia protes. Dia bilang, kasihan pemain lokal. Giliran pemain lokal dikasih kesempatan untuk bermain, dia protes. Kenapa pemain-pemain keturunan nggak dipakai? Makanya saya heran. Ya, mudah-mudahan saja dengan kekalahan Timnas Indonesia atas Cina tidak menurunkan niat dan semangat kita untuk terus berdoa dan mendukung Timnas Indonesia pada match-match selanjutnya ya, teman-teman. Pecinta Timnas Indonesia tak perlu berkecil hati. Sebab, kekalahan Timnas Indonesia dari Cina di matchday keempat Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026, tak memupus harapan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Ya, Bahkan betul. peluang pasukan Garuda untuk berlaga di Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar karena hal ini. Perlu diketahui, Timnas Indonesia bertanding melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa malam WIB. Timnas Indonesia sebagai tim tamu kalah tipis 1-2 dari Cina. Meski telan mengalami kekalahan, namun Timnas Indonesia punya sejumlah catatan positif yang membuat asa pasukan Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 kian terbuka. Salah satunya adalah produktivitas gol Timnas Indonesia yang masih terus berlanjut dari laga sebelumnya. Jika digabungkan, dalam 2 pertandingan terakhir Timnas Indonesia mampu ciptakan 3 gol ke gawang lawan. Angka tersebut lebih baik dari 2 laga awal, di mana skuad Garuda cuma bisa sekali cetak gol saat bertemu Arab Saudi. Selain produktivitas gol yang meningkat, hal positif lain adalah gaya bermain Timnas Indonesia yang mampu mendominasi meski tampil di kandang lawan. Tercatat, anak asuh Shin Tae-yong tersebut mampu torehkan 76% penguasaan bola dan lepaskan 14 tembakan ke gawang Cina. Bahkan, penguasaan bola yang dominan atas Cina malam ini mendapat sorotan khusus dari pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Moriyasu menyebut, penguasaan bola yang dominan menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia bukan lagi tim terlemah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Timnas Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, mereka sudah bisa menguasai jalannya pertandingan melawan Cina. Dan menurut saya, ini menandakan kalau mereka bukan tim terlemah lagi di grup ini, ujar Moriyasu dalam jumpa pers pasca timnya melawan Australia. Setelah melalui pertandingan yang berat melawan Australia, kita akan persiapkan tim sebaik mungkin untuk melawan Indonesia. Saya pikir itu juga laga yang sulit, tambah Moriyasu. Sekadar informasi, anak asuh Moriyasu akan menghadapi Indonesia di matchday kelima pada 15 November 2024, mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara atas hasil ini, Timnas Indonesia tetap berada di posisi kelima klasemen, meskipun sama-sama mengoleksi 3 poin dengan Cina. Timnas Indonesia unggul selisih gol dengan hanya minus 1 gol, sedangkan Cina minus 9 gol. Walhasil, meskipun menang terhadap Indonesia, Cina masih menempati dasar klasemen, sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, berikut ini 4 keputusan Shin Tae-yong yang dipertanyakan para pengamat sepak bola internasional saat Timnas Indonesia dikalahkan Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Pertama, mengapa Shin menaruh Calvin Verdong sebagai bek tengah? Shin Tae-yong memilih untuk memainkan Calvin Verdong sebagai bek tengah, meskipun sang pemain sejatinya adalah bek kiri. Imbas dari hal tersebut, Shane Patinama menjadi starter untuk pos bek kiri, dan Shane turut andil dalam penciptaan gol pertama Cina. Begitu pula, pada gol kedua, aksi Verdong yang naik ke lini serang menyebabkan lini pertahanan lowong.
Jay Itzes dan Miss Hilgers terlalu renggang dan Zhang Yuning memanfaatkan peluang untuk mencetak gol kedua bagi Cina. Keputusan kedua, mencadangkan Rizky Ridho. Shin Tae-yong memutuskan untuk mencadangkan Rizky Ridho dalam pertandingan ini setelah Jordi Amat dipulangkan lebih awal. Ridho difavoritkan untuk tampil sebagai starter, mengambil alih tempat Amat di susunan pemain utama, namun Ridho justru tidak ada dalam starting line up. Di babak kedua, setelah Ridho diturunkan, pertahanan timnas Indonesia terlihat lebih baik. Meski Asnawi Mangku Alam Bahar, pemain yang cukup menjadi perhatian di pertandingan Indonesia melawan Fuyung Hai kemarin, boy. Gue punya banyak sekali pertanyaan yang masih belum puas nih gue nih. Sebenarnya gak ada yang salah tentang Asnawi yang menjadi starter sebenarnya. Udah hal normal lah, udah hal lumrah lah. Doi punya pengalaman dan bukan debutan juga. Tapi menjadi seorang kapten di mana di lapangan ada seorang Jay Itzes, itu pertanyaan besar, tanda tanya besar di kepala gua. Kenapa? Shin Tae-yong, kenapa? Boleh gak sih kita sebagai netizen, sebagai penonton, itu mempertanyakan hal ini? Dimana sebelum pertandingan ngelawan Fuyung Hai, tersirat kabar bahwa Eleanor Renders itu tidak masuk ke dalam skuad melawan Fuyung Hai karena alasan taktikal. Kalau misalnya kita bicara soal alasan taktikal, artinya Eliano tidak masuk ke dalam skema dari taktik Shin Tae-yong untuk melawan Fuyung Hai, boy. Dan melihat performa dari Asnawi ngelawan Fuyung Hai tadi malam, masa iya sih Eliano nggak sebagus Asnawi? Masa iya sih? Asli gue bertanya-tanya nih, Shin Tae-yong kenapa? Why? Tapi perlu kalian ingat, boy, mungkin emang ekspektasi kita aja yang ketinggian. Karena di laga pertama kita bisa nani Bang Saudi sama Australia. Dan sekarang kita merasa kayak kita tuh udah jago banget gitu. Kita udah pasti lolos Piala Dunia 2026 gitu. Makanya kita nggak dapat hasil memuaskan lawan Bahrain dan juga Fuyung Hai. Kita bingung, kita resah, kita kesal. Padahal emang ya, mungkin emang belum saatnya aja untuk bisa ngelihat timnas kita main di Piala Dunia. Karena levelnya belum sampai ke situ. Pemain-pemain yang ada di sini itu mungkin secara kekompakan belum sekompak itu. Masih banyak kekurangannya dari segi komunikasi dan lain-lain. Ya kita rapatkan barisan aja, boy. Jangan sampai satu pertandingan ini itu memecah belah kita, para fans timnas yang waras. Bung Toel nggak diajak, tapi kayaknya ini Bung Toel nih bakal muncul nih. Tapi kayaknya kalau misalnya dikritik kita harus terima, boy. Karena kali ini timnas kita emang sangat layak untuk dikritik. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Semangat berbenah Coach Shin Tae-yong, dan semangat Asnawi semoga cepat menemukan performa terbaiknya. Bye. Ya, sebenarnya Bung Towel sudah muncul sih, cuman saya mau mencoba untuk mengupload video tentang Bung Towel. Banyak subscriber saya yang tidak setuju. Ya teman-teman, berbicara tentang peluang timnas Indonesia di Piala Dunia, sebenarnya masih sangat terbuka lebar. Ya, kalau kita kepingin timnas Indonesia ini bisa lolos otomatis ke Piala Dunia melalui round 3, tentu kita harus berada di posisi runner up. Dan peluang itu masih ada. Kenapa saya bilang peluang itu masih ada? Yang pertama, jarak ya poin antara runner up sampai ke urutan 4 itu selisihnya tidak jauh kok. Ya, selisihnya mungkin hanya 2 poin. Jadi peluang itu masih ada. Jangan kita secepat itu mengambil sebuah kesimpulan bahwa ini Indonesia udah nggak bisa lagi lolos ke Piala Dunia. Ingat, round ketiga ini bukanlah sebuah akhir dari kualifikasi. Ya, masih ada round keempat. Jika timnas kita berhasil menempati urutan 3 dan 4. Jadi peluang itu masih ada. Ya. Kemudian terkait dengan susunan pemain yang diturunkan oleh Coach Shin Tae-yong. Pada video saya sebelumnya saya mengatakan bahwa yang lebih mengetahui kebutuhan tim itu adalah pelatih. Ya, kita sebagai penonton, kita sebagai netizen Indonesia, kita sebagai orang-orang yang mencintai timnas Indonesia tentu hanya bisa melihat dari luar lapangan. Kita hanya bisa melihat saat apa yang mereka lakukan di atas lapangan saat pertandingan itu berlangsung. Tetapi yang terjadi, ya, yang terjadi saat latihan itu kita tidak pernah tahu itu seperti apa. Jadi mari kita rapatkan barisan, kita serahkan keputusan sepenuhnya, kita serahkan keputusan seutuhnya kepada Coach Shin Tae-yong. Dia yang memutuskan, karena tentu dia lebih memahami apa yang harus dia lakukan. Ya,
pesan yang sangat positif dari abang kita, gimana jangan sampai kekalahan ini membuat kita down ya. Mari kita rapatkan barisan untuk terus dan tetap mendukung timnas ini agar bisa terbang lebih tinggi lagi. Komentar teman-teman seperti apa? Silakan komen ya guys.